lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadratul muhtaramin jamaah majlis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka berthalabul ilmi, menimba ilmu dalam kajian yang penuh berkah, ya, sehingga masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan inilah kita dihadirkan Allah di majelis ilmu yang penuh berkah ini pula, mengawali kajian kita di tahun yang baru dengan semangat yang baru, di bulan yang baru dengan istri yang solihah, Pak, ya. Apa kalau bilang lama berarti ada yang baru, itu hati-hati. Maka teman-teman yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan ngaji santai aja, ya, memahami tentang konsep beberapa amalan-amalan yang bisa menjadi kunci pelapang rezeki, Pak. Jadi amalan itu ciri khasnya biasanya menghadirkan nilai pahala. Nah, yang kedua menghadirkan kebahagiaan. Ini hampir di semua amal saleh sedemikian. Tapi ada amalan-amalan itu, Pak, dia bukan cuma menghadirkan pahala, itu udah mainstream lah gitu, ya. Menghadirkan kebahagiaan itu udah mainstream. Tapi ada yang amalan itu masya Allah menghadirkan kelapangan rezeki. Nah, tentu berdasarkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Apa saja itu, Pak Ustaz? Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi saya sering bilang, tidak ada suatu maksiat kecuali menghadirkan banyak kesempitan dalam dirinya. Maka berangkat dari situ, kata kunci yang pertama untuk melapangkan rezeki, ya perbanyak istighfarnya. Dan ternyata di Quran ada dalam surah Nuh ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka aku berkata, mintalah ampunan kepada Tuhan. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Perhatikan, ya. Saking seriusnya Allah ngasih rezeki buat orang yang istighfar. Ayat ini satu deret seret begini, tapi ulama itu memang cerdas. Setelah diteliti, Allah tuh ngasih rezeki bahkan dari 3 arah yang berbeda. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Ya, Allah akan melapangkan rezeki dari atas langit dengan hujan yang turun dengan deras. Ya, jadi masya Allah teman-teman, ini namanya rezeki langit. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan melapangkan rezeki dengan keturunan dan juga harta yang berlimpah ruah. Ini namanya rezeki bumi, Pak. Yang ketiga, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, maka kami berikan mereka sungai-sungai yang segar dan tumbuhan-tumbuhan yang berbuah. Jadi rezeki perut bumi. Makanya kadang-kadang kita sering bilang, kenapa sih rezekiku kok seret banget? Sebenarnya rezekinya udah ada, tapi Bapak nggak bisa mencairkan. Ibaratnya saya kasih Bapak cek, ini cek asli, Pak. Cuman hanya karena Bapak tulisannya Budi, saya tulis di situ Buddha, misal begitu. Hanya selisih 1 huruf tidak sama dengan KTP, nggak bisa Bapak cairkan. Sama kayak tadi, rezekinya udah dikasih sama Allah, ya. Tapi kemudian kita punya dosa. Yang dosa itu kita kontinuitaskan bahkan sampai pada level kita menganggap itu nggak dosa lagi. Waliyadzubillah. Gimana kita mau lapang rezeki? Kita berdoa, ya Allah lapangkan rezekiku. Mulut kita yang berdoa ke Allah, bersamaan mulut juga yang mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, riba dan lain sebagainya. Ibaratnya gini, Pak. Ini tangan saya ini yang nampar pipi Bapak, Pak, begitu. Setelah ditampar saya begini, Pak. Tuan Prabu makan kecambah. Cakep gitu loh, Bapak, ya Allah. Udah telat nggak jadi, males, ya. Tuan Prabu makan kecambah. Nah, gitu. 100.000, adakah begitu? Jadi teman-teman yang berbagi, kira-kira Ustadz dikasih nggak? Ini ku tampar beneran baru tahu rasa loh.
Kira-kira Ustadz yang nampar pipi Bapak tadi, terus minta dengan tangan yang sama ini, kira-kira dikasih nggak Pak? Nggak bakalan. Nah, kayak mana mulut kita bermaksiat kepada Allah, mulut yang sama berdoa kepada Allah, ya Allah, kayak mana? Apalagi 3 dosa Pak ya. Hati, 3 dosa ini menghancurkan rezeki. Pertama, selingkuh. Gak usah lirik-lirikan gitu, matanya biasa aja. Ya, selingkuh ya. Hati-hati tergoda dengan pelakor. Tapi pelakor itu nggak bisa digeneralisir, karena pelakor itu terbagi menjadi 2. Ada pelakor konvensional, ada pelakor syariah. Apa bedanya? Beda. Kalau pelakor konvensional merebut suami orang, haram, dosa. Kalau pelakor syariah, indahnya berbagi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, selingkuh. Hancur rezeki Bapak. Serius. Ingat ya, selingkuh ya, bukan poligami ya, beda ya. Selingkuh. Yang kedua, apa tadi? Riba. Ini kalau mau dijelasin satu tema bisa Pak. Artinya saya ngomong begini bisa membuktikan secara dalil, memang ada dalilnya. Riba itu menghancurkan. Dan yang ketiga Pak, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bapak kalau kejebak di 3 dosa ini, ya Bapak boleh percaya nggak percaya, saya jadi Ustadz 20 tahun Pak. Ya. Jadi saya nggak dapat dari kitab itu ilmunya. Saya dapat dari kenyataan, realita orang-orang yang dinistakan hidupnya sama Allah. Bahkan dalam cerita terakhir yang saya dapatkan itu, anak yang didolimi ibunya, anaknya sakit hati, marah dengan ibunya, kena efek. Saya bilang, ibumu sebajingan itu. Bajingan banget ibunya. Berselingkuh dengan mantannya, ninggalin bapaknya si perempuan ini. Si perempuan ini umur 2 bulan ditinggalin tanpa air susu. Kan bajingan banget. Itu aja Mbak, ngasih efek keburukan kepada anak yang durhaka. Apalagi mamaku, mamamu, mama kita ini baik-baik. Terus kita kurang ajar, gak ada gunanya. Walaupun bajumu macam stabilo hijau-hijau gitu, gak ngaruh Pak. Serius. Jangan Bapak pikir Bapak pakai baju stabilo, malaikat takut sama Bapak. Hati-hati ya. Teman-teman yang berbahagia, istighfar. Lapang rezeki. Kemudian yang kedua, takwa. Maksudnya apa tak? Meningkatkan rasa takwa, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Di mana dalilnya? Surat Tolak ayat 2 hingga 3. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap problematika yang ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki yang tidak pernah ia sangka. Pak, kalau orang beriman rezeki itu bahkan tidak pernah kita sangka. Saya datang Karangjati sampai ke Karyangau jauh begini, gak tahu minuman apa yang saya minum hari ini di Petrosi. Ternyata kopi yang lumayan agak murah ya. Loh Ustadz kok tahu ini ada harganya 3.500 kan? Jadi teman-teman, karena dingin mungkin 4.000 nih curiga saya, karena agak dingin. Jadi lumayan ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Banyak Pak, rezeki itu yang nggak pernah kita sangka-sangka itu. Ya Allah, keajaiban rezeki itu memang Allah Pak yang ngatur. Saya tuh punya ada usaha kecil-kecilan Pak. Yang pertama itu saya punya laundry. Dan basically saya nggak punya pengalaman tentang laundry. Pokoknya waktu itu kenapa milih laundry? Ya karena cuma bilang begini waktu itu. Ya perasaan nggak ada lain yang lebih mudah ya. Udah laundry aja. Saya bilang gitu waktu itu. Padahal nggak punya pengalaman. Bapak tahu belajarnya dari mana? Dari YouTube. Saya buka-buka YouTube aja. Yang satu lagi ada tempat kosong. Saya buat, ini buat food court bagus nih. Ketempatan saya kan dekat tuh Pak dengan teman-teman catering. Jadi belum ada satu food court mengumpulkan catering besar. Catering nikmat. Saya, Bu, ikut Bu ya? Iya Pak Ustadz. Ibu mau? Mau. Kenapa? Ya takut Ustadz sumpahin ya. Jadi dia maunya tuh terpaksa gitu. Karena saya sering kajian di tempat beliau. Banjarsari juga, catering Tanjung juga. Itu catering besar Balikpapan. Masuk semuanya. Jadi mohon maaf Pak, logikanya. Yang sukses duluan, yang resto atau yang laundry Pak? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Saya tuh paling benci ngomong orangnya gini.
Pak, saya ulangin lagi untuk kedua kalinya. Logikanya lebih duluan yang maju, restonya apa laundry? Resto. Dan alhamdulillah Pak, Allah Maha Besar untuk yang resto ya, dalam waktu 3 bulan saja bangkrut. Serius. Bangkrut Pak. Kita tutup sudah. Ya, nggak ada orang beli. Makanan lezat. Ya, memang itulah kita belajar. Makanya sebenarnya nggak ada orang nggak punya rezeki, itu nggak ada. Antum yang nggak kreativitas dalam mencari rezeki. Dari kegagalan itu kita belajar. Ya, rezeki itu nggak bisa disangka-sangka. Kemarin tuh ada pedagang buah tahun lalu saya. Pak Ustadz, Ramadan ya? Iya. Ustadz mah enak kalau Ramadan. Banyak dapat parcel, dapat THR. Dari beberapa perusahaan sih ada. Dari Petrosi belum pernah sih. Enggak, saya ini cuma cerita aja. Dari Pama ada ngasih, MGM itu juga ada sih. Dari Petrosi aja belum pernah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sherlock apaan? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ustaz mah enak, saya jualan buah, menderita saya Ustaz. Ya menderita kenapa? Ya kan Ustaz yang nasihatin saya. Ayo satu apa enggak? Kata Ustaz, Ramadan enggak boleh jualan siang-siang, sama dengan membantu orang yang tidak berpuasa. Nah memang enggak boleh. Tapi kan bisa jualan untuk buka puasa. Ustadz, saya ini jualan rujak pencok, Tat. Kalau untuk buka puasa, siapa mau takjil pakai rujak? Meledaklah perutnya orang-orang itu. Sini mas, ini pinjam pisau sini. Sini minta buahnya, bawa sini sepiring. Kasih piring, ini motongnya bukan begini. Dipotong tipis-tipis. Masukin ke dalam baskom, kasih gula, kasih susu, kasih air, kasih es. Namanya apa? Es buah. Jualan ketika buka puasa bersama. Itu mangga di jus, kasih perasa jus yang murah-murah aja 6.000 7.000 ya, buat 5 kotak tuh. Nah kamu jualan tuh di depan rumah kamu aja biar nggak nyewa kemana-mana. Lebaran 3 hari datang ke rumah, bawa parcel buah segini. Ya Allah mas, kamu pedagang buah bawa parcel, ada perusahaan besar mas, gak pernah bawain apa-apa. Ceritanya perusahaan besar kan nggak di Petrosi loh ya, saya ngomong Petrosi besar perusahaannya, bajunya warna agak stabilo gitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, rezeki itu kan gitu Pak, nggak bisa di otak. Nah itu makanya kembali ke keimanan antum aja kepada Allah, keyakinan antum. Makin tinggi keyakinan antum kepada Allah, rezeki itu akan dialirkan dengan cara yang Allah inginkan. Ya, yang ketiga sedekah. Ya, saya pikir Bapak udah paham semua lah. Yamhaqullahu riba wa yarbi shadaqat, Allah miskinkan riba dan Allah kayakan sedekah. Itu udah jaminan dari Allah. Walaupun logika kita kebalik sih ya. Jadi Allah ngomong api itu dingin, es itu panas, tapi antum harus percaya. Karena yang ngomong Allah. Riba itu memiskinkan, sedekah itu mengayakan. Dekat kebalik Pak. Saya punya uang 100 juta, saya sedekahkan 10 juta, uang saya tinggal 90 juta. Saya punya uang 100 juta, saya utangin ke Bapak, Pak balikin 120 ya, siap tak bunga. Oh Ustaz, untung mau tambah kaya dong. Tapi ternyata Allah bilang tambah miskin. Ya sekarang Bapak mau percaya sama siapa? Kan begitu. Yang ketiga. Yang keempat, silaturahim. Sering ketemu orang. Dari yang paling gampang Pak ya. Dulu kan kita kalau punya HP itu kalau nge-save data itu kadang-kadang agak pelit gitu. Karena dulu HP jadul itu biasanya nyimpennya maksimal di angka 1000 kontak begitu ya. Yang HP Nokia itu loh Pak. Gak pernah punya HP orang-orang ini. Baiklah. Susah kalau ngomong beda intelektualitas gini susah. Jadi yang HP zaman dulu kan gede-gede gitu kan. Itu bapak-bapak coba perhatikan. Dulu nge-save nama itu susah. Sekarang enggak, saya save semua. Walaupun enggak terlalu kenal-kenal banget, asalkan tahu, saya save. Misalnya contoh, saya kenalan Pak Budi. Pak Budi jualan apa? Toko bangunan Pak Ustadz. Saya punya semen-semen murah Pak Ustadz, kalau Ustadz butuh-butuh dalam jumlah besar. Oh iya, saya tulis tuh, Budi Semen. Begitu. Ya, tulis di belakangnya. Budi Semen. Jadi ketika nanti Anda butuh, bukan Budi yang Anda ingat, semennya yang Anda ingat.
Teman-teman, silaturahim yang kencang. Karena kita nggak pernah tahu orang mana yang kelak akan membantu kita. Banyak Pak ini ilmu pengalaman Pak ya. Setiap makin besar harapan Bapak kepada seseorang, saya pastikan makin sedikit yang Bapak dapatkan dari kebaikan orang tersebut. Ya, malaikat Israel sudah mulai memanggilnya. Jadi teman-teman, saya pastikan lagi. Jadi kesimpulannya silaturahimnya yang kencang, insya Allah. Dan satu lagi yang kelima, ini yang Ustaz titip pesan buat bapak-bapak yang udah punya rezeki haji dan umrah Pak. Ada dalilnya tetap ada. Tabi'u bainal haji wal umrah, kontinyukan antara haji dan umrah. Fa innahuma yunfiyanil faqra. Karena haji umrah itu menafikan kemiskinan wa dzunub dan membersihkan dosa. Jadi bapak-bapak kalau punya rezeki berangkat ibadah umrah ya, diupayakan semampu dan sebisanya. Saya banyak melihat profil-profil orang yang rutin berangkat umrah. Tetap lebih bagus bersedekah dong daripada kita umrah bolak-balik. Setuju, tapi Bapak jangan mencari pembenar dari kesalahan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi lapangkan rezeki untuk bisa menjadi pribadi yang dilapangkan rezeki oleh Allah sesuai dengan semua yang kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Semoga Allah berkahi kita, Allah cintai kita. Barakallahu fikum. Dan mari kita tutup dengan berdoa. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wal najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga berkah selalu. Salam